Dan ini makanan angkatan 7. Saya memang teman-teman di Toro 5 tidak berburu karena waktu itu ada yang PPG, ada yang hitam putih itu, 3K, persiapan dan sebagainya, sehingga menguras dan saya belum tentang ya, setelah angkatan 8 baru semua mengadakan bisa ikut di Indra, karena nyatanya bisa. Dan di angkatan 8 kita hanya dan kemudian angkatan 9 kemarin bisa 5 orang bareng lulus lintas. Setelah lulus lintas panggilan Pak Gata pas masih belum Pak Zerati sekolahnya kita ada CDP, MPPG itu hanya tidak Pak Gata itu senjata yang tentang sembaran dan lupa semua. Kemarin MPPG daftar, CDP daftar, NS juga daftar, kuat bisa bareng di laptop kalau main semua katanya bisa ngelakuin. Kalau itu takut karena ada peraturan tidak begini, tidak dalam pendidikan ini, tidak ini. Jadi dulu itu ada peraturan yang main CDP loh, dan main liane, yang main PPT loh, dan main liane, main ini ada main liane. Tapi sebenarnya ketika harus bersama juga bisa dilakoni. Dan kemarin NS narasumber itu Pak Gata lolos pertama. Dan ini PPG juga Mei, Juli nanti Agustus ujian. Kemudian CDP-nya sudah paket. Kemarin sudah 1 bulan bersama, masih 5 bulan lagi. Jadi 9 tahun semua. Kalau sudah lolos pre-tes, sudah masuk pendidikan, sudah aman. Monggo. Nilai posisi kosong PTPA. Kalau sudah masuk ke pre-tes itu sudah aman. Karena apa? Nek pre-tes itu nanti masuk pendidikan 6 bulan. Puncak daftar di SD5, anda harus ketemu nih boleh pengumuman SD5 aman. Ya, info yang udah kelas 2, udah kelas 3, udah kelas 5, udah kelas 6, lulus. Ini nih zaman dia kalau sing lulus dibaleni, lulus dibaleni. Nih, pretesnya tidak lolos, maka menunggu angkatan daftar aja. Kalau seperti di PPG, tolong saksi. Joko usianya lulus. Monggo nggih. Ya apa-apa kan? Salah. Anu iki dia ngarep kene benar cepat. Jak sini nggih monggo. Kursi satu ya. Dan anu meja satu. Dan sampingnya kayak ketok kabeh.
enggak lolos terus aku sungguh paksa ya Pak enggak. Dua enggak nanti kayak sudah 8 enggak tak paksa, 9 enggak tak paksa, 10 tak paksa. UIS juga sama Pak lo masih dipaksa. 8, 9 enggak tak paksa, kita paksa meneh. Itu kemarin enggak lolos kita paksa melu lagi. Supaya yang ditutupi ayo kita salah tua nah tua dari melu mana itu kepada panjenengan ada PNS ada non PNS yang non PNS ikut saja belajar cara ini ya. Dulu penggerak yang non PNS karena yang di sekolah swasta itu juga non PNS sudah lulus nah ini jadi guru penggerak di sertifikat penggerak itu jadi apa wae tapi nu tetapi itu bisa membuka pintu yang lain itu karena SK Mendikbudristek itu mempersyaratkan guru penggerak sertifikat itu. Jadi moga-moga yang sudah jadi apapun mengenai sendiri sertifikat penggerak gampang melayani yang belum punya apa-apa mudah-mudahan nanti bisa membuka lembaran-lembaran yang lain mempermudah itu kepada dengan ini nanti ikuti saja. Saya ngajak bersama tidak menjamin komunitas lolos. Nyatanya anakku di WDI dan atau ini sudah belum betul kantor prioritas. Nek kantor prioritas belum sistem tahun Zoom BPG, Zoom CGP, milah BPG-nya aja. Jadi apa memang nanti Mei, Juni, Agustus tes BPG lolos. Sedikit, sampai begitu sedikit. CGP ini daftarnya nanti Juli sampai Agustus 1 bulan, berarti panggilan nanti 6 bulan, pas turun. Semoga apa yang kita lakukan merupakan kebaikan, sehingga akan mendapatkan berkah dari yang swasta dan niatkan dengan longgar hati ini tidak mengemean barang itu sudah menutup jalan menuju ke sana. Harus digoni batin seperti itu. Longgarkan saja, ikut saja, insya Allah. Lolos prioritas, karena harus pendidikan penting yang Bu Surina, Bu Istana, Bu Pak, Bu Rotimah, 4 sudah masuk pretest dan menunggu panggilan diklatnya. Nah ini harus jadi siswa nih. Nah yang 1 sudah masuk pendidikan Pak Kata. Itu kepada panjenengan apa mereka yang seperti itu supaya ada daya tarik. Yang penting pretest, kalau pretest lolos selesai. Itu tak tanya kemarin. Sing marake kali masuk Bu, ada relegasi. Udah kita pintar semua. Dari ini apa nih? Jebule wawancara. Wawancara ya tak gede, mesti dengan kesusurin. Iki toh, sing biji sana, tukang dekatnya, tukang biji, tidak tahu kita. Kita juga tidak tahu dia. Pameri SD 5 susah api. Kalau toh minggu YouTube mau kita buka SD 5 wis akore. Asli, suara. Dan jenengan gak mondol sithik gak sombong. Mondol ki ditakoki, rodok ceritake sekolahan sing apik. Jenengan ya asline mau di sini baru 6 bulan umpamane kan. Bisa ceritake dulu. Ceritanya aja sing apik-apik jenengan bukan gitu. Kok kan bisa cerita sing apik-apik SD 5. Itu SD Bintaro 1, Bintaro 2, Bintaro dan SD yang lain kalau sudah naik ke YouTube saya masuk ke Bintaro 4 tahun yang lalu saya buka Bintaro 2 itu terakhir tahun 2006 kalau tidak salah. Semua berarti orang muncul lagi, maka harus dimunculkan lagi. Ini pada pendidikan semua, moga-moga nanti nikah. Nek bareng-bareng toh inu, bisa dari tahun nek bareng inu, cara Bu istiqomah. Yang kancane mboten Bu, nek ana kancane wis saya. Itu jadi ana kancane itu wis saya. Nek gandane kae nek ana kancane semrawut, nek ana kancane wis semrawut kena. Itu gak ada tak sih. Ora mati deh.
Itu kepada panjenengan yang ini ya tetapi SD juga mulai tanya ke saya, Pak, kalau cacinya masuk nang penggerak aslinya sih malah itu bergerak cilik-cilik kalau motor saya bisa bergerak. Itu kasih ikut saja karena di sana ada syarat non PNS bisa ikut. Ya nanti dikasih golongan saja karena beda. Nek SD Limo kan katanya di dan ini pimpinan. Nek SD Limo 2 iku kuwatir nek kadare iki atae ngono. Kadare iki atae ngono. Aneh saya kan kalau ketiga karo PNS karo apa saja modal sebelum bayaran. Jadi monggo kuwatir nek begitu kadare iki atae ngono itu diawa terus nanti buat saja sama Pak Minta. Itu kepada panjenengan terus saya ikut sukses. Selamat juga yang hari ini pakai hitam putih terima SKP 1 ya, yang kemarin sudah ikut Pak ya, ikut ya SKP PPK mengatakan habis ini terima SK terus akan kontrak di BKPP berarti terus ya yang lain semoga kalau dulu kelompoknya Mbak Nani Bututi ini pertama kali anak P3K jadinya P3K pertolongan pertama dia cukup nangis saya ini P3K ya wes pertama kecelakaan juga jadi bayarannya lebih dari CPNS hanya itu kita ya betul kita ya palang pintunya sih dia digasai terus perkara pertolongan pertama pada kecelakaan ya Pak jadi kalau ke PNS Sinten Pak? P3K Ditamakan sinten? Ya pertama pada kecelakaan ya kalau ada kamu model melu batin kan mboten kok padha jualan itu batin bakal kami tadi Bapak itu motor sebelumnya saja gue nek wis rada ngelah kan ini nggih ya iya kan suara ya ya gitu Menojo kan nanti ditangkap Pak oh gitu kan nanti kita dewi betul saya sendiri apa nih biasa gitu berjalan dulu ini kayaknya kan orang dari bos soalnya kan dia nyanyi toh masih dengan usaha kapean kancani pun enggak wes kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi pada Pak Yudin. Terima kasih yang ucapkan karena telah diberi kesempatan, diberi ruang, diberi waktu untuk sekedar berbagi praktik baik pada rekan-rekan di SD Kecamatan Demak untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu berangkat ke sini pasti ada motivasi. Motivasinya apa? Apa dipaksa Pak Kingkin atau gimana? Ketemu ini sebenarnya mau betul mau betul diri ya, untuk menjadi guru penggerak itu kita harus memiliki niat, harus memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, untuk memberikan yang terbaik kepada murid kita, bukan karena paksaan, bukan karena dituntut oleh dinas atau apa ya. Kita harus memiliki niat yang ikhlas. Nah, pada hari ini kita akan santai saja Bapak Ibu, jangan terlalu Nah, kegiatan pagi ini kami beri judul sharing session ya. Kita berbagi bersama ya. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Kalau ada yang sudah jelas mungkin bisa menambahi juga tidak apa-apa ya. Cuma aku pengen tanya Pak,
Sharing session tips dan trik lolos seleksi calon guru penggerak angkatan ke-10. Wah, Pak, sudah angkatan ke-10, Pak. Saya baru dengar malahan. Karena guru penggerak ini, program guru penggerak sudah dimulai sejak tahun 2020. Dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu Demak tidak mendapat jatah kuota. Baru mendapat jatah kuota itu di angkatan 5, angkatan pertama di Demak. Alhamdulillah kami sudah tergabung di guru penggerak angkatan 5. Kemudian Demak mendapat jatah kuota lagi di angkatan 7, 8, 9 dan angkatan 10 ini juga mendapat kuota. Nah, berapa Pak kuota untuk Kabupaten Demak saat ini angkatan 10? Kalau ditanyakan kuota itu kami tidak tahu karena yang diambil adalah ranking nasional nilai tertinggi. Jadi misal saja di angkatan 5 di kami itu Demak mendapat jatah kuota 80. Tapi alhamdulillah pesertanya luar biasa banyak sehingga yang bisa mengikuti adalah 108, mendapat lebih jatah kuota 28, mengambil dari daerah lain karena nilai teman-teman itu lebih tinggi dibanding daerah lain. Nah, ini program saya nama Misaldi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Demak. Saya tergabung dalam guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Terus ada juga seperti negara tadi ikut seleksi narasumber berbagi praktik baik yang diadakan oleh Kemdikbudristek gelombang 3 di gelombang 3 pada tahun 2023 ini. Terus moto hidup saya yaitu berkarya, berdedikasi dan menginspirasi. Santai awal Pak Ibu. Santai awal deh. Nah, bagi yang sudah pernah mengikuti seleksi calon guru penggerak seperti Gundur, Pak Sutoko mungkin sudah paham ya. Dalam seleksi guru penggerak ini ada 2 tahap. Ya, yang pertama adalah tahap pengisian data diri dan esai. Terus yang kedua adalah tahap simulasi mengajar dan wawancara. Nah, dalam tahap pertama yaitu mengisi biodata dan mengisi esai. Nah, dalam biodata itu apa saja Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan? Yang pasti ada ijazah, itu pasti. Terus ada fakta integritas, ada persetujuan dari atasan. Di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah nanti bertanda tangan menyetujui bahwa Bapak Ibu diizinkan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Terus apa lagi Guru kemarin? Selain ijazah, terus fakta integritas, SK ya. Terus ya. Nah, tip dan trik dalam mengisi biodata ini Bapak Ibu, Anda harus teliti. Yang diminta apa saja datanya itu dipersiapkan semuanya. Terus dilengkapi juga, jangan sampai ada yang misal fakta integritasnya lupa Pak, tidak diunggah, atau apalagi ijazah, terus SK, terus apa lagi ya? Saya lupa. Oh iya, RPP itu yang penting. RPP kalau saya dulu ketika angkatan 5 itu bisa diunggah setelah lolos tahap 1. Setelah lolos tahap 1 yaitu lolos mengisi esai. Tapi dimulai angkatan ke-8 itu RPP sudah harus diunggah pada awal pendaftaran. Nah, ini RPP harus diunggah di awal pendaftaran. RPP gunanya untuk apa Pak? RPP ini nantinya akan jenengan gunakan pada saat memasuki seleksi tahap kedua yaitu simulasi mengajar. Ya. Ketika lolos tahap 1, nanti di tahap 2 jenengan akan simulasi mengajar. Nah, simulasi mengajar itu acuannya adalah RPP yang jenengan unggah di tahap 1. RPP-nya ini yang dibuat adalah RPP 1 kali pertemuan. Berapa kali jam pelajaran kemarin? Ada yang diminta 10 menit, ada yang diminta 10 menit, ada yang diminta 2 kali 25. Itu tergantung permintaan asesor. Seperti yang kemarin punyanya Bu As itu suruh mengupload ulang karena beliau pertama itu ngupload RPP-nya 10 menit.
Padahal ada juga teman lain yang sudah mengupload RPP 10 menit tapi tidak apa-apa. Itu tergantung permintaan asesor. Oke. Ya, Bu As kemarin disuruh merevisi mengunggah ulang RPP yang 2 kali 35 menit gitu. Itu. Tapi nanti praktiknya di tahap kedua itu yang dipraktikkan adalah RPP 10 menit. Jadi Bapak Ibu ngajar di depan kamera, ditunggu 2 asesor itu maksimal 10 menit. Gitu. Terus setelah Bapak Ibu meneliti, melengkapi, itu cek secara berkala. Maksudnya bagaimana? Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah dan ditinggalkan, jangan suatu saat ada pemberitahuan, misal RPP-nya suruh mengganti, fakta integritas belum ditandatangani, persetujuan dari kepala sekolah belum ada. Nah itu poin yang ketiga ini harus, ini yang penting, cek secara berkala karena pemberitahuan juga di SIM PKB. Kemarin saya ada yang cerita juga, Pak saya itu seharusnya lolos tahap 1 karena ya Pak, terus gimana? Saya nggak lolos karena suruh upload ulang RPP tanggal 22 misal, dan saya buka SIM PKB tanggal 25. Nah itu sudah telat 3 hari. Itu yang menyebabkan tidak lolos. Seperti itu. Itu yang mengisi biodata. Terus tip yang mengisi esai yang pertama adalah pahami pertanyaan kunci. Dulu Pak Sutopo sudah pernah menjawab esai. Nah, ada berapa poin pertanyaan? 5. Nah, setiap poin pertanyaan dijabarkan menjadi 3, ada yang 3, ada yang 4. Jadi total ya sekitar kira-kira ada 15 sampai 18 pertanyaan esai. Dan setiap pertanyaan itu diminta karakter minimal berapa? 500, 1000, 1500. Ya, seperti orang menulis cerita. Tuh. Ya, kalau tidak memenuhi karakter tersebut ya tidak akan terkirim jawabannya. Gitu. Terus yang kedua, jawab dengan bentuk cerita pengalaman. Nah ini ada teknik menjawabnya, ada kuncinya yaitu STAR namanya, STAR. Ini juga ilmu yang kami peroleh ketika mengikuti pembekalan narasumber kemarin. Setiap menjawab pertanyaan kuncinya ada 4 ini. STAR, STAR, S-nya apa? Situasi, terus T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya refleksi hasilnya. Itu. Nah ini poin yang penting, jangan plagiat. Plagiat itu apa Pak? Plagiat itu cari di internet, di copy paste, taruh di jawaban kita. Tadi Pak Kapos cerita, Pak ini teman saya satu sekolahan itu lolos tahap 1 padahal jawaban desainnya itu ambil dari komputer, dari internet. Itu berarti termasuk golongan orang yang kedua Pak, orang yang bejo, ya. Karena menemui asesor yang tidak mengecek sistem plagiasi. Itu. Ya. Kadang asesor itu ada yang satu teliti. Asesor itu ketika menerima jawaban esai, selain dibaca, asesor juga akan meneliti apakah jawaban ini hasil sendiri atau plagiasi. Ya. Kalau plagiasinya lebih dari 25%, maka Bapak Ibu tidak akan lolos, akan dibuang langsung, tidak lolos ketika itu. Nah ini poin penting dalam esai. Tadi Bu Dur sudah cerita dalam esai itu ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu motivasi menjadi guru pembela, kelebihan, perubahan dan inovasi yang pernah dilakukan apa saja. Itu pertanyaan nomor 1. Dan 1 pertanyaan ini nanti dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan. Mungkin ada 3 sampai 4. Terus yang kedua, poin yang kedua adalah pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Seperti apa nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, pengalaman menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat, pengalaman mendapatkan masukan dan melakukan pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah pengalaman mengembangkan orang lain. Betul kan dicatat, betul foto itu nanti dengan akan menemui ini di SIM PKB masing-masing. Nah ini dalam. Nyerok
pertanyaan nomor 1 tadi adalah motivasi menjadi guru penggerak, kelebihan, perubahan dan inovasi yang pernah dilakukan. Ini misal ya, motivasinya Pak, saya mengikuti guru penggerak itu karena paksaan kepala sekolah, tuntutan dinas, ikut-ikutan, wes di limon wes wong anu tulis dia kalau sudah 5 orang yang lolos saya tak ikut-ikutan biar ikut terkenal nanti bukan. Nah kalau jenengan jawab seperti ini, itu sama dengan jawaban bunuh diri jenengan. Itu jangan sampai. Karena di pertama kedua kita tak isi anu apa? Nah, ini pengalaman pribadi yang bukan loh, ini tidak tahu belum lolos. Ini jawaban bunuh diri berarti di situ ya. Nah, jawaban yang diharapkan Ansor seperti apa Pak? Seperti yang dijelaskan Pak Ingin tadi, rodok mondol. Kalau bahasa Pak Ingin rodok mondol, rodok berlebihan, lebay apa ya. Ini contoh jawabannya, menjadi guru adalah panggilan jiwa, keinginan untuk terus belajar, upaya mengembangkan diri. Bapak Ibu setiap hari itu kalimat itu nanti bisa memenuhi yang diminta berapa poin itu, masuk ke 800. Ya enggak, ini hanya contoh, jangan kembangkan diri. Ya, itu ya. Misalnya seperti ini. Saya itu pernah mendapat entah angkatan 8 atau 9 atau saat ini. Tapi tidak bisa Mas karena usianya sudah lebih dari 50. Dan terus ini dua itu Mas. Kalau memang seperti itu Bu. Untuk mendaftar guru penggerak itu usia maksimal 50. Lah kalau betul kertas, nah isiannya dari yang 50 lebih. Soalnya pernah saya datang. Memang Bu, usia atau masa Bu, menurut Pak Pinggin, jenengan itu udah 17 tahun nih. Jangan aku 17 tahun toh. Kita kembali ya, untuk motivasi ini setiap menjawab itu gunakan teknik tadi STAR, S-nya situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya refleksi. Jangan langsung jawab karena panggilan jiwa keinginan tidak, tapi kita jawab pakai situasi, misalnya seperti ini. Misal ya, situasinya. Misal ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kita hubungkan dengan yang sedang in saat ini, misalnya IKM ya. Tekan di Pak Ali. Implementasi kurikulum merdeka memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara bebas, secara mandiri, mereka mengeluarkan potensinya. Tidak hanya peserta didik, guru juga harus belajar. Bisa. Kan tidak mungkin jenengan nyuruh murid untuk belajar tapi guru tidak mau belajar itu. Nah, maka guru juga dituntut untuk belajar. Dengan adanya program guru penggerak ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mengikuti kegiatan ini agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya, dapat mengupgrade pengetahuan seperti itu. Nanti diteruskan sendiri. Itu. Jadi jawabnya tidak langsung to the point, tapi dikasih pembukaan atau prolognya. Ya, untuk pengantar menuju ke sananya. Ini contoh jawabannya menjadi guru adalah jiwa, keinginan untuk terus belajar, upaya meningkatkan diri.
situasinya digambarkan, terus tantangannya juga tantangan guru penggerak ini kan harus bisa mungkin menguasai teknologi. Mbak Nani bisa nih? Bisa. Laptop. Bisa. Nah, karena saya tanya. Enggak tak privat duluan. Nah, tantangannya apa? Ya, semakin berkembangnya teknologi, guru juga dituntut untuk menguasai agar dapat menjawab tantangan, menjawab pertanyaan dari anak-anak seperti itu. Terus aksinya apa? Dijelaskan hasilnya juga apa. Tuh. Ini yang motivasi. Terus yang kedua adalah kelebihan apa toh yang ada pada dalam diri kita. Daging kok masih. Jawaban itu bisa disimpan, jangan ditulis di sini. Kelebihan di sini adalah kelebihan ya bisa jadi. Nah, kelebihan yang dimaksud di sini adalah kelebihan kita ketika menjadi seorang guru. Apa Pak kelebihan Bisa kita? mengkondisikan anak. Apa ya? Pola iya. Berarti. Inovasi pembelajaran. Nah, bisa beda mungkin melakukan inovasi pembelajaran. Apa yang sudah pernah dilaksanakan? Oh, aku pernah marahi guru-guru dalam forum KKG di sekolahan, mungkin mengajari Canva. Itu mundur ya nggak apa-apa Mas ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nyata. Pola iya. Ini kan mundur orangnya. Makanya aku kerja aku tak orang aku dewi. Tanya dulu nanti malam merenung mungkin. Saya kemudian nih ada merenung refleksi diri. Merenung. Mendalam kuat nyanyi. Bisa. Bisa tuh bukan. Lalu kan aku menyanyi. Yo kan. Coba Bapak Ibu, apa yang sudah pernah dilakukan ketika dalam pembelajaran, kelebihan yang Anda miliki misalnya? Ya bisa saja. Misal anak-anak menjadi lebih tertarik, itu kan berarti Lebih antusias. nah itu kan kegiatan pembelajarannya lebih kontekstual dan bisa variasi juga bisa, gitu ya. Kelebihannya diceritakan. masuk di Masih pertanyaan nomor 1 itu kelebihan. Ya. Nah ini Bisa menahan lama. Kalau saya itu dulu kan ngambilnya ketika saat situasi pandemi. Jadi 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun. Iya, kalau saya ya, kalau dulu itu kan pandemi ketika kegiatan selama pandemi itu kan murid belajar dari rumah. Nah, itu bagaimana supaya murid mendapatkan hak mereka, kita juga melaksanakan kewajiban. Nah, saya tulis inovasi yang sudah pernah saya lakukan yaitu adalah satu-satunya guru yang menggunakan Zoom pada saat itu. Aku Zoom. Di sekolah saya, maksudnya di sekolah saya itu. Aku gak kepikiran nanti isinya itu sesuai kenyataan sekarang. Kalau ini Mbak, nah ini banyak inovasi pengalaman 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Dari saat corona bisa dilakukan, ya kan? Iya bisa. Cuma di viral. Bisa Bu. Corona tapi jawaban itu sudah banyak. Mungkin asesor sudah bosan dengan jawaban. Cari. Nah yang lagi in saat ini mungkin IKM. Nah, iya bisa pembelajaran yang lebih kontekstual. Ya sambil dipikir lagi Mbak, ini kan belum pembukaan pendaftaran, masih tanggal 17. Nah, makanya kita adakan sesi ini. Kita melangkah lebih awal supaya menyiapkan Bapak Ibu untuk memiliki jawaban yang lebih luar biasa. Situ itu singkatannya di saya edukasi 1. Gitu ya. Tegas dari aku. Lanjut ya, tadi kelebihannya misal mengajari guru lain, misal membuat media pembelajaran menggunakan Canva yang saat ini sedang ini kan itu Canva. Canva itu apa Mbak Nani? Tahu?
Tahu, bilang tahu, Oh, saya ngerti, tahu. bilang tahu. Ini komisi itu kan CANPA. Contoh kemarin yang dari DKPP. DKPP. Ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu sudah praktek, di sini. Kalau saya pribadi, misal dalam pembelajaran di kelas, saya sudah menggunakan apa? Misal materi membuat poster, membuat flyer itu murid saya tugaskan untuk membawa HP, kemudian membuat poster langsung di kanvas. Itu juga termasuk inovasi pembelajaran. Kita menyampaikan tidak harus lewat apa, tidak harus lewat teknologi. Misalnya ya, kita membuat mengajarkan ke teman-teman praktek, misalnya materi apa jenis rokesin air itu untuk misalnya. Menurut masuk enggak? Apa ya harus teknologi? Mondole mobil. Kalau itu roket kira-kira Misalnya, sudah ada sejak lama atau baru-baru ini? Sejak lama berarti kan? Enggak, cinta belas bukan itunya. Iya, benar. Harus teknologinya atau boleh yang secara manual? Ya boleh secara manual. Perkembangan zaman. Nah, itu yang diminta itu seperti itu. Kalau melatih teman-teman bisa membuat roket air, kontes roket air itu sudah ada sejak lama. Kalau bisa hindari, cari yang lebih kekinian. PowerPoint sudah. Selain Canva. AI bisa. Belakang aku tanya. AI itu artificial intelligence. Nggak usah dibahas berarti kalau belum pernah dengar. Malah vertigo-nya kamu. Berarti abang kita tiga. Kalau nah ini jawaban aman tadi mungkin penerapan Canva atau mengajari Canva ke guru-guru lain. Misal Sudah bisa semua ya bagi guru-guru senior ya seperti itu ya. Mas itu berarti diceritakan aku ngajarin Canva betul-betul secara tulis. Iya. Padahal tidak perlu bukti. Ya tidak perlu bukti Bu, tapi dalam cerita itu kita yakinkan. Nah, jawaban esai ini nanti itu kan dikonfirmasi ketika wawancara. Nah, esai wawancara kita masuk praktek. Ya enggak praktek, kita bercerita. Oh, dongeng. Kalau Dongeng. tidak wawancara. Nanti punya apa ceritanya wawancara. Enggak betul kan? Oh, berarti orang ini ngapusi. Ya. Jadi jawaban esai ini tidak sekadar ditulis saja, akan dipertanggungjawabkan ketika sesi wawancara. Maksudnya? Maksudnya pengalaman pernah tinggal asesor mau. Tapi kan poin-poin yang kemarin saya sampaikan. Nah, itu. Tapi kayaknya beberapa motivasi untuk pembelajaran ada, kemudian pengembangan siswa apa ada. Nah, selain itu nggak ada. Mendapatkan siswa yang luar biasa ya, bagaimana? Kelebihan sudah jelas sebenarnya kelebihan yang dimiliki nanti dicari ya kelebihannya apa. Terus inovasi pengembangan operasi gitu. itu nanti di poin yang lain ada. Terus inovasi sudah jelas ada yang ditanyakan inovasi pembelajaran apa inovasi yang itu membina siswa kan toh cari kelebihan nih. Kita itu apa basic? kelebihan kalau kuis dulu jawabnya apa kelebihan? Membina siswa nggak pilihan basic, kalau aku pilihan basic tahu kok pilihan. Kelebihan mungkin kalau dikaitkan ya, karena satu jawaban ini harus berkaitan dengan itu. Kelebihannya mungkin tadi pembelajaran menyenangkan, multi metode, multimedia, multi alat peraga. Nah, dikaitkan dengan inovasi. Inovasinya mengajarkan boleh asal jawaban ini saling berkaitan. Misal kalau kelebihannya Kapan sih? tanggal 17 sudah buka Juli. Oh,
kok liburan sih ya? Ini biar punya gambaran, terus besok liburan, terus Emang arahnya mendekati temuan dia. Lanjut mas, lanjut ya. Yang nomor 1 sudah ada gambaran ya tentang motivasi, kelebihan, perubahan dan inovasi yang dilakukan. Nah, ini poin yang kedua, panjenengan Bapak Ibu diminta menceritakan pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Misal, ini misal yang dijelaskan ya, kegiatan bias. Nah, bias bulan imunisasi. Ya, itu kalau bias kan kerjasama antara sekolah dengan puskesmas. Padahal yang kerjasama, yang meminta kerjasama siapa itu? Dan kita. Padahal siapa yang bisa kitanya. Oh berarti tabungan boleh ya kan minta kita. Oh iya, bapas. Tabungan. Iya dah. Bapas dengan PLKN Kita. Ya bisa. itu gue. Bisa. Dua cerdas itu. Iya. Dengan cerdas nih serang kopong. Tapi jawaban yang mungkin berasal seperti ini. Guru melakukan kunjungan. Berarti yang Terkait pembelajaran. kalau di kelas misalnya kita ke pemadam kebakaran. Cerdas. Ya bisa. Bisa. Karena kita yang melakukan kerjasama dengan pihak lain. Iya. Nah, itu kaitkan saja dengan profil kelas Pancasila apa misal. Iya, yang sedang gitu ya. Profil kelas Pancasila apa saja sebenarnya? Satu. Kreatif, berpikir kritis, ini rasa ya. Iya, Apa mau kreatif, berpikir kritis, bernalar. benar kritis tadi udah. Beriman bertakwa, menerima hisab dalam kuliah. Itu kaitkan saja ya dengan aku. ya kan dengan tegas ya. Jadi poin yang kedua ini tunjukkan jenengan melakukan kerjasama dengan orang lain, pihak lain, bukan pihak lain yang kerjasama dengan kita. Berarti kita yang berinisiatif. Iya betul. Mas mandiri, misalnya tadi kita kunjungan ke pemadam kebakaran. Iya. Itu dimintai bukti tidak? Ya tidak, maksudnya Oh enggak. buktinya apa? Foto atau apa? Ya masuk. Enggak. Asal panjenengan nanti pas wawancara jawabnya Iso. yakinkan. Soalnya Aku mau punya pas. Lanjut. bentar. Nah, Iya sudah ya. karena bias yang butuh Konsep mereka yang berisi ya, Mereka yang ya seperti ini saja. Misal kegiatan pembelajaran olahraga misal PBB, kita mendatangkan dari Kodim, kan kita yang butuh itu. Atau gerakan besok bersama kita mendatangkan puskesmas atau dokter spesialis gizi misal. Berarti itu boleh dikarang. itu kan Iya kan nambel, Ya boleh dikarang tapi kan bisa sesuai yang pernah dialami. Jangan nanti sebenarnya ditanya itu kapan? Lambu. Nah, tapi itu dimuasai materi ya mas dari betul tes sekali. Lagi mau jelas gak pas mau. Ada GJB yang menguasai materi saya, kenapa dia dalam menguasai materi? Poin yang kedua sudah paham Bapak Ibu Ya, bersama. sudah. Terus poin yang ketiga adalah pengalaman menghadapi suatu permasalahan. Misal, permasalahan di sini yang diminta adalah permasalahan yang kompleks luar biasa harus diatasi. Aku lupa mengulas masalahnya. Cah iki siji iki ra iso anteng. Ra iso anteng. Nah, itu kan permasalahan itu kan bisa dengan atasi misal dengan orang tua dengan konsultasi komunikasi kan bisa. Itu masalah
masalah kecil jangan diangkat di sini. Oh, jangan bahas ini. Lah kok jarene ngomong. Ini kan contoh yang jangan ditulis. Yang jangan diangkat. Iya. Itu. Ini contoh permasalahan ada orang tua murid protes. Misal, Tukaran. bukan pas pelajaran olahraga, misal apa? Gurunya nggak sengaja mungkin jerit atau mukul. Orang terima. Orang tua lapor sampai ke Polres atau Kayak Pak Gudang kan. Kenapa kok bisa? sampai ke Polres terus mendatangkan wartawan. Nah itu kan kompleks sekali, sudah melibatkan banyak orang. Tapi ya. Nah, itu sudah melibatkan banyak orang. Ya, wes lapor ke Polres, ke wartawan, mendatangkan wartawan, pakai diliput. Nah itu kan masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya satu orang yang terlibat. Iya. Terus jenengan sebagai wali kelas, nah apa yang jenengan lakukan? Ini selalu tahu. Nah kira-kira bagaimana? Sudah 5 tahun yang lalu. Ayo biar tahu Misal, kalau sebagai wali kelasnya, apa yang dilakukan? Apakah menyerahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk Lagi Lorenzo bagaimana? lagi jadi ujung sama si Lorenzo. Selama apa itu bisa diatasi oleh guru kelas dan wali murid. Enggak, ini sudah ini sudah melebar ini. Diikuti alurnya. Ikuti alurnya, kemudian nonton aja gitu. Dia menyerahkan kepada kepala sekolah. Bukan, kan itu sampai tadi sudah ke Polres. Iya, lah. Ya kita mediasi. Lihatnya ini kita menghadirkan satu tempat, ada anaknya, ada orang tua, ada tempat-tempat mereka lapor mau kalau bisa kita duduk bersama, digenahke, dijelaskan, biar semuanya pada tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Nah, itu ngasih mas. Itulah orang tuanya masih terima. Tapi yo iso. Iya, jadi kita sudah bagus bersama. Jadi datang bersama. Jadi kita sebenarnya tidak apa ya? Tidak cuci tangan atau tidak ya masih bertanggung jawab. Mungkin kita bisa lapor Pak sekolah Pak baiknya seperti apa. Terus oh ya kita bersama kita panggil musyawarah seperti itu ya. Ini Itu pengalaman. ditampilkan. Itu bisa Contoh. Orang itu Iya. bisa ini Permasalahan. Jadi permasalahan yang disini adalah permasalahan yang sangat kompleks. Berarti terus dulu ada murid yang bertengkar, orang tuanya tidak terima, terus mau oke gitu. Nah bertengkar kan bisa selesaikan wali kelas. itu orang tuanya tidak terima. Nah sehingga nyampe ke Polisi. istiadatnya. Ya, Nah, sampai tulisnya ya, silakan. Berarti bisa. Tapi kalau hanya sekedar itu kan masalah sudah. Jadi tampakkan permasalahan yang sangat kompleks yang Anda tidak bisa mengatasi secara sendiri, kerjasama dengan pihak lain. Itu sama asal tidak menemukan asesor yang sama. Ya itu ya. Enggak boleh nih mau masalahin. Sudah dicet tapi nggak tulis. Dengar aku nih. Kita pakai jadi besti. Kita lanjut untuk Lanjut. pengalaman mendapatkan masukan dari
melakukan pengembangan diri. Nah ini yang sangat gimana ya? Misal jenengan dapat masukan, kalau jenengan tidak terima biasanya kan baper. Di oke ya, benar ini kalau mulangnya kalau orang gengen, mulang tak tahu diulang, tinggal HP-nan, tinggal Z buang. Ya, tinggal kalau benar orangnya santai kan, oh ya siapa laksanakan besok saya perbaiki. Tapi kalau yang baperan kan langsung seri terus nyamuk. Nah ini poin di sini ya. Pengalaman mendapat masukan dan melakukan pengembangan diri. Contoh pengembangan diri itu mengikuti seminar, diklat, workshop, KKD yang tujuannya untuk tadi ya, mengembangkan diri karena mendapat masukan. Contoh, ketika mengajar mendapat masukan dari kepala sekolah. Kadang kalau panjenengan ngajar kan mungkin kepala sekolah minta dari luar. Benar tahu tidak? Mungkin tahu. Di rumah mungkin. Pas PJW inti anak. Bukan minta cuma gitu ya. Ya. Ketika mengajar mendapat masukan dari kepala sekolah, gunanya ngajar ki mbok sing mediane sing akeh, terus modelnya sing akeh dan murid biar seneng, biar tertarik, biar antusias. Nah itu salah satu masukan. Dan terus caranya diskusi Pak supaya anak menjadi tertarik, menjadi antusias. Kalau lo melu seminar, melu workshop, melu apa kayak nah seperti itu. Itu kan kalau tidak pernah diikutkan seminar. Berarti ini ya Mas ya, khusus model seminar, diklat, workshop, KKD. Contoh pengembangan. Kalau misalnya begini Mas, oke dalam suatu materi, dalam suatu materi kita mencari KPK, KPPB, misalnya sih ya Mas. Nah kalau ngomong aku kan faktor segini, misalnya suatu saat saya lihat di TikTok, orang cari KPK, KPPB dengan cara seperti ini, itu masuk nggak? Masuk. Pengembangan diri. Yes. Iya. Jadi beberapa metode, beberapa cara mencari KPK FUB. Betul. Tidak harus dengan faktor, misalnya dengan ini. Itu masuk di sini. Iya. Pengembangan diri. Misal pengembangan dirinya melihat Instagram, konten-konten di Instagram, konten-konten di TikTok, banyak sekali sekarang kan. Itu juga masuk pengembangan diri. Kayak perkaryan ada gitu. Iya. Yang intinya Seandainya yang diceritakan itu pengalaman itu lebih dari satu boleh. Seandainya kan satu cerita tidak mencukupi yang diajarkan kan biasanya sampai dua itu berhubungan atau tidak? Misal apa dengan cerita? seandainya kan tadi seandainya sama-sama mengembangkan media ya. Tapi beda materi, beda program, beda event mungkin bisa terkait tadi pengembangan diri untuk memperbaiki dan belajar misal. Contoh Mas, contoh. Contohnya kita dibutuhkan di supervisi kepala sekolah misal. Ya, nah itu aku paham. Tadi yang itu tadi loh, ada beberapa event yang bisa. Kalau beda kan laptop. Mungkin dari BUIS tambahan dari BUIS misal diperkuat lagi mengikuti diklat terkait materi itu tadi. Oh, berarti materinya satu sama. Tetap ada. Ya beda materi juga nggak apa-apa. Yang penting. Contoh gini, tadi kan dari Bu Ida, Misalnya TikTok tentang apa? pembagian tentang Ini dari diklat itu materinya. Nggak apa-apa. Itu kalau terkait untuk pengembangan diri bisa. Banyak cara bisa dilakukan. Yang penting ini melakukan pengembangan diri kata kuncinya. Kan Mas kemarin yang itu apa pengalaman ya kemarin pernah dapat pertanyaan wawancara itu pernah itu diklat ya itu inisiatif sendiri apa disuruh kepala sekolah sudah diimplementasikan belum ke anak-anak pertanyaan di sini ya. Terus jawabannya apa? Saya mengikuti sendiri dengan inisiatif sendiri kemudian itu dari mananya disebutkan kalau saya ada
liwat. Nah, kalau kita ini bisa. Tapi lakoni. Iya betul sekali. Tapi ya jangan terlalu berlebihan di luar kemampuan kita. Itu. Ya. Kalau Buis tadi mungkin tambahnya tadi kalau Bunda TikTok, Buis lewat TikTok. Yang sedang saat ini PMM, gunakan untuk PMM. Apa gitu ya? Apa nih? Itu tak mau. Ngaruh toh, Bu? Iya. Ngaruh toh? Oke. Ngaruh. Tanggal 2 dengan PMM ngaruh. Pasti. Itu yang baik. Mungkin saran aja itu tadi PMM bisa dimasukkan di sini. Nah, di PMM itu kan gratis 24 jam full dibuka non-stop. Nah, itu jangan ceritakan di sini. Baru kita kok tentang berdifferensi. Dia tanya itu. Kelas 1, kelas 4 seneng di sini. Belum dipraktekkan juga. Berarti PMM-nya belum sampai situ kemarin. Coba tulis nanti buka PMM-nya diferensiasi. Awas pernah dari Milani tadi. Tapi saya belum sampai sih. Diferensiasi itu Diferensi kan dari different berbeda. Jadi ya ya kemampuan anak ya. potensi pemain kan berbeda. Nah itu bisa dilakukan 3 cara, 3 trik, yaitu melalui proses, konten, dan hasil. Itu prosesnya dibedakan, kontennya dibedakan, nanti hasilnya juga berbeda. Tapi dengan tujuan belajar yang sama. Seperti jenengan akan pergi ke Semarang. Ada yang numpak bis, ada yang naik motor, ada yang naik bis, ada yang lewatnya mana tuh? Lewat Pantura, terus ada yang lewat Guntur, ada yang lewat Pelosok, ada yang lewat Burawe. Nanti tujuannya sama, sampai ke Genuk misal. Berarti nanti satu kelas bisa beberapa cara untuk mengatasi itu. Betul sekali, tergantung kondisi anaknya. Makanya diferensiasi kan kita awal dengan asesmen yang untuk mengetahui masukan itu tadi, masukan ya tadi, masukan dari orang lain, masukan dari kepala sekolah terkait kegiatan pembelajaran atau terkait yang lain, kemudian kita melakukan pengembangan diri untuk memperbaiki masukan yang kita terima seperti itu. Ya, yang terakhir ini pengalaman mengembangkan orang lain. Iya Pak, pernah mengembangkan orang lain, mengembangkan diri besok. Ya, ini contoh mengembangkan orang lain ini bisa membimbing orang lain nih, membimbing murid, membimbing guru, membimbing orang lain di luar konteks pendidikan. Tutor sebaya. Bisa, misal forum apa KKG, terus apa lagi? Kalau beda lo mulangnya api. Aku tak jalur warang. Nah, di luar jam, misal jam istirahat atau setelah selesai mengajar. Bu, mau jenengan mulangnya kok api? Dengan semacam mata gitu ada. Bisa. 4 mata bisa. Angkat aja di sini ceritakan. Ya. Prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Oh, guru itu sudah menerapkan apa yang saya ajarkan seperti itu. Bisa. Ataupun KKG, jenengan punya habis diklat, habis apa? Iya, jenengan melakukan penindasan, diseminasi, bisa jangan di sini. Gitu. Ya. Membimbing lomba, misal sampai tingkat internasional bisa. Gimana? Ya tidak masalah kan kita sudah berusaha mengembangkan orang lain. Ini ada waktu membimbing lomba itu ada waktunya nggak? Kapan? Biasanya di sini ditanyakan. Minimal atau anak-anak bisa tuh kan ada Kapan? Ya, kapan kejadiannya? Di sini di poin ini dijabarkan nanti ada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Ya. Ya, maksudnya saya tahu dalam membimbing anak. Kalau saya, ya saya pengalaman saja. Kalau saya dulu saya angkat membimbing
anak itu satu. Iya. Membimbing lomba, membimbing lomba. Kalau saya kan khususnya Kria Anyam saya putar waktu mulai dari tahun 2012 sampai 2022. Saya jelaskan di sini. 2012 itu sudah masuk kabupaten, lanjut 2013, 2014 masuk kabupaten seperti itu. Berkesinambungan berarti. Iya, betul sekali. Nah, pada saat wawancara itu juga ditanyakan. Terus untuk mempertegas jawaban saya kasih bukti, lihat enggak piagam anak. Ya, piagam anak. Itu. Saya siapkan. Intinya membuktikan dengan interaksi. Betul sekali. Itu jawaban pertama saya. Jawaban kedua saya juga membimbing guru lain, ngajak guru untuk mencoba menulis buku. Menulis buku bukan buku solo, tapi buku antologi bareng-bareng. Terus pada saat wawancara juga saya kasih bukti, lihat ini bukunya Pak. Ini bukunya. Ya yang sederhana saja, ini membimbing murid. Membaca. Bisa dengan apa murid? Lomba. Ini masalah lomba. Iya, nah, iya, rada mandul sih. Bisa mungkin nyanyi saya latih teknik suaranya, teknik vokalnya seperti apa. Jadi misalnya kayak pendamping gue atau orang apa deh, walaupun pengundang, dan pernah aku perhatiin nanti tak jadi gue tak kesel. Tak guru Mairama. Contohnya ya antara sumber di forum KKB atau mungkin tadi di Persebaya yang disampaikan juga tadi, terus membimbing murid untuk lomba. Nah ini kalau ya, seperti Bu Nani kan tiap tahun dampingi, membimbing lomba nyanyi, menceritakan saja bagaimana teknik vokal. Bagaimana cara dodol sing apik. Poin yang kelima sudah sudah. Ya sudah. Lanjut. Bimbing murid untuk berapa minggu atau berapa bulan akhirnya bisa. Terus jawabannya dengan Mungkin kelamaan ya, 2 bulan terlalu lama ya. kalau saya gini, kalau saya dulu jawabnya seperti ini ketika wawancara. Maaf Bapak, untuk lomba ini kan event tahunan, jadi saya tanpa diperintah oleh kepala sekolah, saya sudah tahu itu kewajiban saya, tugas saya. Maka setiap saya punya kesempatan, saya langsung memilih anak, kemudian saya bimbing, maksudnya saya dampingi itu, dan saya mengambil hari itu tidak efektif ketika. Nah, kapan Pak? Saya biasanya mengambil pada saat liburan semester, bukan liburan semester. Nah itu ada SK-nya. Ya tidak ada Pak, karena itu sudah tugas saya sudah Rutinitas ya sudah di dalam hati saya itu maksudnya sudah apa ya? Panggilan jiwa itu tadi. Oh, setiap semester 2 itu ada lomba, maka liburan semester 1 saya sudah punya anak, kemudian saya latih, saya bimbing. Nah itu ada uang uang saya tidak ada Pak, justru saya tidak ada. Kan situ tidak ada Pak. Nah terus jenengan gimana? Siapa tidak? Saya sudah kewajiban saya membimbing anak seperti itu. Ya, oke. Dan itu salah satu trik saya agar anak bisa juara. Betul. Iya. Jadi tidak terus, nah ini tips mengerjakan esai. Yang pertama, hindari jawab tanpa pernah melakukan. Orang pernah melakoni tapi kok jawab. Misal Bu Nani,
orang tahu tidak pernah menjadi narasumber dalam KKG. Menjawab seperti itu, jangan sekali-kali menjawab. Tapi mondor mah. Mondornya seperti itu sudah dilakukan tapi ditambahi. Nah, misalkan bukan mendampingi, melatih lomba nyanyi. Tapi dimondorkan oleh saya melatih anak ini mulai dari nol, yang tidak tahu teknik vokal jadi tahu. Sampai juara provinsi. Itu ya. Berarti yang di bola ya. Iya betul sekali. Diperbaikan. Tapi narasumber Tidak pernah membimbing, jangan sekali-kali menulis. Kan tidak tahu. Menulis ini kayak ya monggo. Nah, ini saya ketemu masih jawaban tersebut. Nanti kan ditanyakan di sana. Iya, boleh. Kalau dengan ekstra bisa ahli bisa. Dengan ahli. Poin pertama. Yang kedua, jangan menjiplak tulisan atau karya orang lain. Wah, tidak tinggal internet ya Pak, tinggal tidur, walking. Kalau temannya Pak Toko tadi aman karena asesor yang tidak mengerti. Ya. Tapi ternyata kita sebenarnya tidak lolos. Mas, sebelum dilanjut ya. Tadi kan ada 5 poin ya. 5 poin terus masing-masing ada 3 sampai 4 pertanyaan. Ini berarti masuk IC itu. Bukan, ini tip mengerjakan. Nanti saya kasih lihat tuh. Saya tanyakan begini. Soal IC ini, apa kira-kira ki podo apa beda? Soal IC itu dari angkatan 1 sampai angkatan 9 itu sama. Iya, kan sesuai. Yang membedakan kan jawaban. Soalnya sama mulai dari angkatan 1. Nanti ketika dibuka lawangi langsung jadinya dobrak Ini pertanyaan soal ya, apa kayak bintang ya? Nanti tak buka. Ya wes. Lanjut ya. Jangan pernah menjiplak urusan karya orang lain. Jangan copy paste, sekali-kali jangan pernah. Ya, karena kalau ketemu asesor yang agak ribet nanti jawaban Bapak itu akan dicek plagiasi. Kalau dari Bapak saya masuk di data ya, itu minimal atau maksimal yang diminta. Misal minimal 500 kata. Minimal paling sedikit. Pak, aku 499 tidak akan kasih jawaban itu merah. Ya, kalau masih merah itu artinya belum memenuhi. Misal minimal 500 Pak, tak terus 501. Silakan karena sudah melewati itu 500. Terus yang selanjutnya jangan melewatkan soal. Nomor 1 itu ada 3 jangan tak lewatkan. Kalau dengan lewat itu tidak akan terbuka pertanyaan berikutnya. Urut. Tidak bisa. Urut, ya, urut. Terus selanjutnya pertanyaan opsional harus diisi. Semua pertanyaan wajib diisi. Jangan dibuat terlebih dahulu.
sekarang tak ketik nang PKB. Delele 5 menit. Main jenengan klik simpan hilang. Enggak bisa. Lah ki mau jawab apa ki mau. Hilang jawabannya. Nah, tekniknya ketik atau tulis jawaban itu dibuat terlebih dahulu. Ketika sudah dibuat, tinggal ditambah plot nenggon sim PKB. Kurang waktu sudah berjalan. Iya betul sekali. Jenengan mikir delok ke soal, mikir itu lebih dari 10 menit misal. Terus jenengan ketik, tak tambahin ketik. Itu kalau jenengan menjawab sim PKB, jenengan klik simpan, hilang, tidak akan simpan. Nah ini yang sering Bapak Ibu alami teman-teman. Dan terus apa lagi Pak untuk mengerjakan bimbel? Ketika jenengan lolos tahap 1, nah betul sekali sebelum wawancara jenengan bisa baca dulu. Oh aku ini pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Jadi dia sudah ada gambaran apa jadi wawancara itu nanti. Mas belum dilanjut. Yeah. Tadi kan ada jumlah suku kata yang harus disampaikan. Itu tergantung asesor atau sama? Sistem di CPKB. Oh, sudah ngerti itu Pak. Berarti tidak pasti ya? Ya, bukan. Di setiap pertanyaan itu jawaban. Di setiap pertanyaan itu kan ada kotaknya. Dan di dalam kotak itu sudah ada jawaban 500 karakter. Maksudnya itu loh, itu standar biasanya sama atau bisa berubah minimal kata. Berarti kan minimal 100. Berarti persediaan kita kan tetap minimal 500. Iya. Ada yang harus 500 Jadi ketentuan itu sudah tertulis di situ dan tidak berubah setiap angkatannya. Itu. Ya, nah, minimal 500 kan salingnya 500 lebih. 500 itu sedikit, 500 sedikit. Iya. Ada juga yang 1000 sampai 1500. Berarti minimal 1000. Berarti kan orang tetap dulu Mas. Itu juga Sudah ditentukan di Tiap situ. pertanyaan Jadi sudah tiap beda-beda. pertanyaan tentunya beda-beda. Gitu. Kalau poinnya beda-beda. Iya, mungkin. Kalau jawab 500, jawab 1000, jawab 500. Dan saya ini pertanyaannya, kelebihannya apa nanti kalau kita ikut Jenengan pernah menyuruh, kok senang ya? Oh ya. Kan kalau ngomongnya kan ada di luar kan apa mau diangkat kepala sekolah. Nah, saya sudah diangkat dulu. Makanya kita tanya itu. Enggak. Jangan berpikir. Salah satu persyaratan. Enggak, Bu. Semua program dari pemerintah sekarang ada kalimat kata-kata harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ya nama pos B ya. Iya. Kan yang itu jelas toh. Dan terus yang nggak punya yang nggak ikut terus gimana? Maksudnya contoh kayak bidang putih. Nah kan harus Pensiun. Sudah Usia. Iya, besar masuk kriteria. Nanti kan masuk kriteria wajib. kalau jenengan mau apa ya hidup manis di zona nyaman ya silakan. Ya. Waktu semakin berputar. Zaman berganti, teknologi juga berganti. Kalau kita pas jelas Seperti itu. Ojo iso makan diri tapi bune ora gelem sinau. berarti kita belajar. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari guru penggerak. Saya tidak ngapusi, saya tidak mondol. Maksudnya itu. Apalagi Bu Nali itu guru kelas 4 IKM. Nah, itu apa ya? Relate berhubungan antara IKM dengan guru penggerak. Itu. Ya, ada hubungannya. Jadi ketika menghadirkan pembelajaran yang sesuai IKM, itu guru penggerak sudah pasti menguasai. Lanjut. Jadi jangan berpikiran aku mau kalau guru penggerak di kepala sekolah atau ya tulis ya, jangan seperti itu. Itu kan menandakan kan antara IKM dengan guru penggerak kan ada hubungannya. Contohnya apa? Tadi diferensiasi. Nah, sudah paham? Untuk diferensiasi memang belum dipelajari saja. Apa itu? Jadi kan tahu. Apa itu? Nggak ada
Nah, ini pelaku utama IPM tanyakan diferensiasi apa diferensiasi. Dan itu sekarang di IPM kan itu belajarnya diferensiasi PSE itu. Nah, untuk itu di guru sudah dipelajari meskipun hanya jadi dalam IKM itu ada beberapa program yang diluncurkan pemerintah. Ada PMM pun nah, terus guru penggerak, terus guru berbagi, banyak sekali itu. Jadi program-program itu saling berhubungan satu sama lain. Jangan sampai jadi tulis di Word pertanyaan nomor 1, tak copy jawaban nomor 3. Itu di Word langsung di copy gitu nggak bisa? Ya silakan. Biar jadi kita mengerjakannya tidak bisa sekali duduk Bapak Ibu. Saja rampung tidak bisa. Kalau saya dulu kurang lebih 3 malam untuk menyelesaikan itu. Batas waktunya lama juga. Batas waktunya menyelesaikan. Kalau yang ini kan 17 Juli sampai 11 Agustus kalau 17 Juli sampai 11 Agustus. Jadi satu pertanyaan pikirkan dulu jawabannya seperti apa. Cari jawaban yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Diketik dulu baru disalin di CPKB-nya. Terus selanjutnya adalah jawaban saling berhubungan. Misalnya tadi mengembangkan orang lain atau masukan, misal masukan dan pengembangan diri. Masukannya aku jawabnya kan di kayak masukan kepala sekolah untuk kegiatan pembelajaran, tapi pengembangan dirinya aku ikut diklat PKK atau yang lain. Nah itu kan tidak berhubungan. Nah, cari jawaban yang berhubungan, yang nyambung, yang sesuai dengan jawaban di atasnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang sering terjadi, jangan mengirim jawaban di hari terakhir. Mengapa Pak tidak boleh di hari terakhir? Terakhir kan tanggal 11 Agustus. Jangan sekali-kali mengirim di tanggal 11 Agustus malam. Karena lalu lintas di CPKB saat itu sangat padat. Aku segera isai, ternyata efek itu tak udah. Minta tanggal di hari itu di malam. Saya jamin tidak bisa, tidak masuk. Kirim atau tulis atau jawab yang saat itu jenengan kuasai langsung di kelas saya di jawaban ini langsung tulis langsung kirim. Besok langsung dicicil. Nomor 2 saya punya jawaban ini, langsung tulis kirim. Seperti itu, lebih enak seperti itu. Ya. Sekali langsung. Nah jenengan kuat mampu ya silakan. Jadi jenengan nak kuat mampu ya silakan. Kalau saya dulu 3 malam. Berarti sekali kirim, misalnya versi dari saya, Mas. Kalau sudah kirim. Sepertinya direksi kalau belum jangan, biasanya hari terakhir itu misal 11 Agustus ya, 11 Agustus siang seperti ini itu CPKB sudah tidak bisa dibuka.
sudah mendapat asal itu dari seluruh Indonesia. Yang lain tulis bukti kegiatan nyata. Nah ini waktu kejadian nanti akan saya buka contoh esai ketika sedang melakukan pembangunan. Nah itu kapan? Itu ditanyakan ketika wawancara, kapan itu terjadi? Misal tahun ini Pak, kemarin tahun ini saya membimbing lomba nyanyi sampai tingkat nasional. Itu akan ditanyakan. Anggarannya ada. Iya, anggarannya mungkin ya sekarang sudah. Terus tunjukkan momen pelaporan terbaik. Seperti yang tadi pertanyaan apa tadi itu yang kerjasama dengan pihak lain tadi. Ya bisa MOU terus menyelesaikan permasalahan yang tadi kerjasama dengan pihak lain. Tunjukkan dengan berbasis kerjasama. Iya, betul. Ansor tidak menginginkan jawaban kilo aku paling tinggi, tidak. Selain apa pertikaian itu apa lagi? Yang permasalahan apa Buddha bisa memberi masukan contoh permasalahan yang dihadapi, permasalahan kompleks. Apa contoh dengan yang senior punya banyak pengalaman? Paling betul sering orang dia termasuk Pembulian kalau sudah ranahnya sudah sampai keluar, misal sampai dinas sosial, dinas pendidikan, dinas perlindungan anak, itu bisa diangkat. Protes nilai kan intern biasanya. Mas Danang, tapi harus laporkan di dinas kabupaten, Nah kalau jenengan itu sudah, maksudnya itu sudah dialami, sudah pernah, yuk silakan. Dan surat itu ucap sistem kayak apa ya? Dulu mulai masuk sekolah sini. tanda boleh. Nah, itu supaya sekolahnya untuk pengembangan murid kita mengatur murid yang harusnya sekolahnya di SMP buat khusus tapi sekolah di sini. Nah, ini kan kita orang maksudnya gimana? harusnya kan anak itu sekolah di SMP. Sudah SMP. Kita SD. Orang anu kan dari sekolah yang SMP. Tapi orang tuanya mintanya ke sini. Dari mulai kan usah ngomongnya Gak terima, gak terima mereka orang di SMP. Kan harusnya anak itu kan sekolah di sini tapi nggak bisa karena kebutuhan khusus kan. Tapi orang tuanya kan son SMP. harusnya ya harusnya kan SMP. harusnya di SMP. Tapi karena isin komputer isin terus tetap di sini loh. Kalau saya sebatas itu tinggal kebutuhan khususnya di mana? Nah. Kalau dia misalnya nyewa cuma kakinya yang cacat, Enggak, bisa. enggak. Tapi yang kalau kayak itu aku larinya ke yang ini. Misalnya kudune dia lambat belajar, kudune kacanya sekarang Selawina atau disleksia. dan kalau juga Itu masuk permasalahan orang. Ya, masuk permasalahan. Nah itu kan intern dengan hanya intern yang paling murid. Nah, terus tidak sampai oh ya kemudian sampai anak bulan. Nah saya ini ada satu kasus misalnya perceraian orang tua sampai karena saya juga dipanggil ke kepolisian itu ke kepolisian jadi saksi dengan Pak Yudi ya pernah terjadi itu berarti termasuk permasalahan saya. Melibatkan murid. Murid iya karena kalau itu kelas sering nggak masuk Ditulis dulu. dari curhatnya si anak kok kamu nggak bukan semalam proses Saya koordinasi ya silakan ditulis dulu, nanti akan dikoreksi Wida. siap toh. itu termasuk permasalahan juga. Iya, betul. Kan makanya anak yang melibatkan murid dan orang Iya. di luar. Nah, Bisa saya tahu orang ini mas. Zaman zaman mulai jodoh dia. iya. Itu ki anak ono sing racun di tangan ini. Loh, Era. saya sendiri loh.
Mungkin kok tinggal di colong desa kan nanti ada Iya, kok iya, salah iya. gitu. Lombok, aku coba lombok. Oh, kalau cuma ada aku Iya. nganggur dan lain-lain. Coba. Terus barang dari si ngombe mau kan terus otomatis kan ya rumah sakit kan dituntut nganu manggil polisi. Akhirnya kecekel mulai tuh ki mau. Berarti itu kan Terus kasus balik kasusnya kan bukan, itu kasusnya kan di luar pemerintahan. Ini kok mati langsung iki jatah KBN kok masuk. Saat KBN. Iya, masuk. Tapi turunnya nanti, turunnya ya jamnya masuk. Boleh masuk. Kalau menurut Miss gimana itu tuh? Bisa Masuk masuk ya? Masuk. Berarti bisa ya. Perempuannya kan banyak wali murid yang merasa tidak nyaman dengan Ya bisa. kan kayaknya satu anak yang diusir. Tapi kan sudah bisa masuk ke itu toh. Kalau nggak apa-apa, yang penting apa data dari Sekarang kelas berapa? Bapak silakan ya. Nanti naik kelas Silakan Kelas 2. Kelas 2 siapa? 5 Wah, siap nama nih jawaban dari. Jawaban apa nih? Jawaban Kalau aku urung kelas cis tenggunku kok TK-nya. yang terakhir jangan lupa klik tombol kirim berkas. Essay sudah diisi. Essay sudah diisi. Tinggalkan dulu. Essay sudah diisi pilih-pilih semuanya. Sudah tersimpan. Tapi tidak diklik tombol kirim berkas. Sana tidak menerima jawaban itu. Oh, mana? Iya. Iya, terkirim. Selesai. Pertanyaannya tolong dibuka. Orang sandarkan pertanyaannya dibuka. Metavernya. Lah, kayak orang-orang. Apa di mana jadi jadi ngono ngerti. Jadi langsung dibuka tidak. Tapi tapi disuruh kepala apa yang memotivasi. Oh iya. Nah, memang. Oke, tak foto nih. Bisa difoto. Kayak ini kan fotonya Google Plus. Apa yang memotivasi Anda? Sudah. Nah, ini sama kan yang tadi yang saya sampaikan. Dek, jadi saya jadi cek. Apa kok dikirim? Gara kuwi. Nah, Lore nggak sih ya? siap. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Motivasinya apa? Terus wujudnya apa? Usahanya jenengan apa? Pertanyaan langsung dijawab di satu itu. Ya, ini contoh jawaban sebagai seorang guru. Termasuk ke kata mas? Ya tidak tahu Bu. Yang pasti memenuhi permintaan. Jadi 1.500 loh ini. Sebagai seorang guru saya akan mengembangkan kapasitas diri saya dengan mengikuti pelatihan seperti mengikuti program guru penggerak ini. Ya wes. Kayak itu agar saya menjadi guru yang lebih baik sehingga dapat mengatur teman-teman yang baik pada siswa saya. Langsung dua sini. Dengan mengikuti program ini saya berharap akan mendapat bekal untuk melatih kepemimpinan belajar Nah, yang saya mampu memotivasi. saat ini nanti diketik lagi, piye? Pelatihan. Iya toh ya. Makan. Piye? Ya, tinggal lagi. Tambahi. Tambahi. Tambahi dikurangi loh ya. Ditambahin atau dikembangkan? Tambahin dikembangkan. Terus yang kedua apa? Nah ini poin 1
Tapi pertanyaan nomor 2. Poin 1 pertanyaan. Bisa sih. Ya, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikutnya. Jadi, kan jelaskan alasannya, terus kan ngasih contohnya juga. Itu, ya. Jadi kan itu sesuai. Dibaca mulanya coba dibaca. Ya, dibaca. Kelihatan tidak? Itu Saya akan mendapatkan beberapa hal berikut yang saya dapatkan: pengalaman belajar mandiri, kelompok terbimbing, struktur dan menyenangkan, bermanfaat, program pelatihan identifikasi dan pembinaan calon pemimpin pendidikan di Indonesia masa depan. Program ini bertujuan mencari agen perubahan di masa depan yang akan memberikan dampak besar bagi institusi pendidikan guna ya nulis ya oke ya lah yuk kasih ini foto lanjut dulu kelas saudara. Nah yuk berikan contoh perubahan inovasi pemberdayaan gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Jawaban Anda harus mencakup kejadian, waktunya, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Ini jawabannya ini yang kejadian tadi. iya Bu. Pertanyaannya Bu, benar, naik lagi. Berikan contoh perubahan inovasi. Bapak Ibu sudah melakukan perubahan inovasi. Dan itu kapan? Diceritakan di sini. Misalnya, semester yang kemarin, ya tulis di sini. Pembelajaran dengan Canva tadi. Iya, kan inovasi itu. Nah itu kapan? Ditulis di sini. Kalau tahu cari yang lain. Modal awe. Lalu tadi melatih anak. Ya, melatih anak berlatih nyanyi. Saya menemukan teknik vokal yang tepat. Misal itu kan inovasi juga, Mas. Ini berarti bukan jawaban jenengan bukan? Jawaban ya, kalau bisa mengambil itu bukan. Bukan jawaban jenengan. Ini jawaban yang bawah lagi Bu. Jadi kan pengantar saja Bu. Jadi setiap jawaban itu jangan langsung ke poin. pengantar sakit, kita pakai. Tekniknya tadi situasi, tantangan, aksi, refleksi. Start. Gitu. Ini tugas itu start, situasinya apa, tantangannya seperti apa, aksinya bagaimana, refleksi hasilnya apa. Nah itu. Yo, gane. Itu nanti beda sendiri ya. Nanti tak kirim, Pak. Kirim. Bisa, jebur, teles. Ya, Lanjut Bu, terus bawa. Nah ini baru masuk ke poin kedua. Mas. Oke. Iki nak intinya jenengan ini, Nah, jawaban Bu. ini jenengan memberikan inovasi apa? turun sedikit Bu nih. Siapa? Jawaban jenengan ini apa yang anda lakukan ya, inovasinya itu? Kalau kemarin saya ceritanya tentang penggunaan Zoom. Zoom. Saat corona tadi. Iya. Oke. Saat corona. Pembelajaran Zoom. Lanjut bawa. Nah ini. Berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bersama dengan pihak lain, misalnya dengan rekan sejawat, pimpinan di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas desa, atau masyarakat, instansi maupun lainnya, guna meningkatkan kesadaran dan kesediaan. Ini interaksi yang kedua tadi apa Bu Wis? Coba lagi. Kedua pertanyaan ada 5 poin itu. Pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama interaksi. Itu di dalam dulu. Tadi yang MOU tadi. Bisa. Coba Bu. MOU harus misalnya. Kapan waktu kejadiannya? Menjadi seorang guru tentunya tidak lepas dari interaksi dengan orang lain, baik interaksi antara guru, siswa, teman sejawat, kepala sekolah maupun dengan wali murid. Ini pengantar situasi. Ya.
Guru di sekolah sering disebut sebagai orang tua gua, sebagai siswa, sebagai orang tua gua. Saya harus mengurusi siswa layaknya orang tua mereka di rumah. Nah, saya saat mengajar saya tidak terus terang bersikap serius kepada menghadapi siswa. Kadang saya melucu, membuat anak tertawa dan fresh untuk mengikuti pembelajaran. Kita masuk pembukaan. Iya, visinya kan. Saya juga harus memilah. Nah ini sudah masuk isi aksinya, gitu. Terus poin kedua, pertanyaan kedua, kesulitan apa yang Anda hadapi saat bekerja sama? Adakah penolakan atau kegagalan? Nah ini pengalaman lain yang cukup berkesan adalah interaksi dengan wali murid, terutama para ibu. Terkadang saya merasa mereka lebih banyak bicara dan suka berbantah daripada anak-anaknya. Realistis ya? Kalau menghadapi anak diberitahu 1 2 kali akan langsung menurun karena mereka punya terus ini poin yang ketiga ini. Pertanyaan ketiga poin kedua, masih poin kedua. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama? Jawaban, guru berkomitmen memalahkan diri melakukan kata jalan untuk kesuksesan. Ini pengantar. Ini kita sendiri. Lanjut. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasil yang diharapkan itu adalah hasil yang diharapkan adalah hasil yang bersifat positif. Betul sekali. Jangan sekali-kali menjawab saat bersama saya mengalami kegagalan. Tidak ada yang percaya dengan saya. Jangan. Tulis hasil yang sifatnya positif, yang itu berhasil menampakkan dengan sukses bersama dengan yang lain. Seperti itu. Lanjut, poin yang ketiga, permasalahan tantangan situasi yang kompleks. Poin yang ketiga, pertanyaan apa waktu kejadiannya? Tanyakan apa? Ini saat ambil pembelajaran saat COVID kan? Ya, tes krisis ya. Ya, pembelajarannya satu arah dalam ada orang tua protes, sinologi atau apa. Nah, terus interaksinya gimana? Interaksinya, maka saya angkat pakai you biar anak bisa tatap maya dengan gurunya, genetik gurunya sendiri seperti itu. Ya, saya angkat itu pemahaman seperti itu. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, poin ketiga, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif? Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi? Ini pertanyaannya kan kalau tidak butuh pemahaman, kalau tidak paham agak sulit ini. Ya. Ini saya kasih contohnya biar dipahami dulu. Ada lanjut Bu. Mas, kalau misalnya kemarin kan waktu itu saya melakukan gini ya Mas ya. Aku membuat PPT. Baru membuat PPT, akhirnya aplikasi apa aku yang lali Mas. Terus aku ngulang, tapi ngomong aku diri. Ada gambar di situ, terus aku mengajar berdasarkan PPT itu. Setelah itu kemudian aku upload dari itu. Video pembelajaran. Dari video pembelajaran bisa itu. Itu sudah satu arah, Bu. Satu arah. Hadirkan yang lebih interaktif. Misal apa ya? Game-game sekarang banyak Bu. Misal pakai word, pakai apalah itu lebih interaktif, itu yang lebih. Kalau video belajar itu hanya searah. Lanjut. Nah, pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan? Kira-kira Bu Nani ini jawabannya apa Bu? Pertimbangan apa saja Bu? Atau alternatif yang Anda hadirkan untuk membuat keputusan? Nah, kalau tidak dipahami, katanya tadi semalam bisa selesai Bu. Ya. Ini memang butuh memahami kalimat ini. Gitu ya. Ini maksudnya ini alternatif keputusan apa Mas? Dari masalah tadi di atas
jelas. Jadi satu pertanyaan, satu poin itu kan saya bilang ada 4 sampai 5 pertanyaan. Nah ini harus berhubungan antara pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu jawabannya harus berhubungan. Jangan sampai yang pertanyaan 1 jawabannya ke sana, yang sini ke sini. Jadi memang butuh iya betul sekali. Ya, lanjut. Nah, tindakan dan hasil. Pasti yang di akhir pertanyaan kan hasil. Hasilnya maksimal positif. Iya, karena start awalnya tadi situasi, tindakan, aksi, rencana, refleksi dan hasilnya. Itu. Lanjut. Iya. Naik lagi Bu, benar Bu. Yes. Tindakan. Turun lagi. Sampai sana pelan-pelan. Turun sampai sana sampai kemampuan belajar. Tindakan ini masih menyangkut atasnya. Terus ini masih kapan? Iya masih berhubungan terus. Umpan balik positif. Oh ini umpan balik tadi masukkan yang tidak bisa masukkan ya sudah masuk ke pertanyaan tepat. Ada lagi nah masukkan dan umpan balik. Bagaimana cara Anda menyikapi masukan? Kadang ada pribadi yang kalau diberi masukan baper, 5 orang terima di status seperti itu ya itu ya masukan setiap masukan yang kita terima itu di sini itu seolah-olah masukan tersebut kita refleksi terus kemudian mengambil itu supaya kita tidak teruskan. Lanjut. Nah, Dok, selain memanfaatkan masukan dan materi dalam proses pembelajaran diri, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pembelajaran diri Anda? Kadang kan kalau saya dikasih masukan tak ngomong. Oh, justru saya kalau dikasih masukan merasa berterima kasih Pak Bu. Berarti jenengan sayang sama saya. Nah, itu kan hal berbeda apa? Nah, berarti orang yang memberi masukan adalah orang yang sayang dengan kita, memikirkan kemajuan kita. Berarti ingin kalau kita itu maju dengan memperhatikan kita seperti itu. Itu hal berbeda. Ya. Poin di sini. Lanjut. Bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan dalam pekerjaan Anda ini berkaitan dengan tadi materi masukan. Lanjut. Kapan waktu kejadiannya? Ini sudah ditanyakan lagi. Kapan itu mendapat masukan? Terus Anda menindaklanjuti untuk mengembangkan diri kapan? Ditanyakan juga. Lanjut. Hal apa yang menjadi fokus pengembangan? Nah, mungkin tadi kegiatan pembelajaran atau media atau metode yang mendukung kegiatan belajar di kelas seperti itu. Fokusnya apa? Lanjut. Hubungan apa saja yang diberikan orang-orang tersebut? Tapi kepala sekolah nilainya dan nilainya terus bulan ini bisa ikut saja. Nah, hubungan yang diberikan dalam bentuk apa tadi? Oh, suruh ikut kita, suruh ikut webinar atau apa seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana hasilnya? Pasti ditanyakan di akhir poin. Bagaimana hasilnya? Ya, hasil. Lanjut. Ya. Terima kasih. Solusi terima kasih. Nah, itu sekilas tentang esai yang nantinya akan Bapak Ibu kerjakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Ada yang masih belum jelas?
Untuk Bu Dewi dari SD 8 jelas. Kalau ada yang belum jelas nanti silakan konsultasi lagi. Nah, sekian sharing session kali ini pagi hari ini. Semoga dapat membuka sedikit pikiran Bapak Ibu, membuka mindset, membuka mata hati untuk bergerak lebih demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita tutup sesi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian Bu Nanti. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja. Aku mau ketemu ini. Yang ini